Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, apa kabarnya? Jumpa lagi Wak ya dengan aku M360 Channel. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih Wak ya kepada Wak semua yang sudah menonton video-video aku Wak, dan mensupport channel aku biar terus berkembang ya Wak. Nah Wak, malam ini aku kembali bercerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri Wak ya. Berhubung Ramadan Lebaran telah usai, aku kembali membuat cerita horror story. Tapi Wak, sebelumnya aku kembali mengucapkan ya Wak ya, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya biar Wak semua dapat melihat video-video terupdate dari M360 Channel. Malam ini Wak, aku kembali bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri Wak ya, yang akan ku beri sebuah judul Burung Hantu Jelmaan dari Gundurwo. Inilah ceritanya Wak. Cerita ini Wak diawali saat aku sudah kembali masuk sekolah Wak ya. Tapi kali ini aku sudah di kelas 1 SMP. Jadi namanya udah SMP Wak, sedikit agak dewasa atau sedikit gede lah Wak ya. Tapi kebiasaan aku dan teman-temanku masih tetap sama Wak. Suka melalak Wak, ataupun bahasa apanya Wak, menjelajah, bermain kemana-mana tanpa ada arah tujuan. Yang penting niat kami mau ke sana ya ke sana. Nah, saat aku dan ketiga temanku seperti biasa Wak ya, ada Judin, Ahyar dan Dedi. Kami masih di sekolah Wak. Ketika jam istirahat, aku melihat di seberang jalan di depan sekolahku ada Wak sedang menjual burung Wak. Nah, jadi penasaran aku nih Wak. Cobalah mendekatinya ya kan. Nyebrang aku, tengok kanan kiri, karena Wak di kampungku ini, sekolahku di depan pas jalan lintas Sumatera. Jadi kalau nyebrangnya harus hati-hati Wak. Jadi Wak, aku pun nyebrang Wak. Kutemui Wak yang menjual burung ini Wak di pinggir jalan ini Wak. Nah kan, aku bingung Wak, kok dia hanya pakai kayu dan burungnya di ujung kayu itu Wak. Nah, pura-pura menyapa ya kan. Biasa Wak ya kan, SKID, sok kenal sok dekat dulu lah Wak. Kutanya lah, Wak, kenapa burungnya diginin Wak? Aku ngomong gitu Wak ya kan. Wak itu pertama senyum-senyum aja. Tanya lagi lah, Wak, kenapa burungnya diginin Wak? Lalu Wak itu pun menjawab Wak, oh ini burungnya mau dijual katanya. Biar nanti ada orang lewat yang suka, yang mau, langsung berhenti, langsung menawar burung ini. Kulihat burungnya Wak seperti masih anakan Wak, anakan burung hantu itu Wak. Tapi burung hantunya ya masih abu-abu karena masih anak-anak. Kutanya lah Wak ya kan, berapa harganya rupanya Wak? Ya Wak itu menjawab, ya cuma 35.000 aja katanya. Iya, masih anakan Wak, lakunya Wak, laku katanya. Kau kalau bisa cari nanti Wak beli burung hantu. Burung hantu yang gimana Wak? Yang kok bisa yang besar katanya Wak, itulah ya kan. Warna apa Wak? Warna kayak gini? Bukan, kalau yang mahal yang putih katanya. Oh gitu Wak ya. Ya udahlah Wak, gitulah. Aku pun segera kembali sekolah, takut jam istirahat habis ya kan. Lalu setelah nyebrang kembali ke sekolah Wak, aku kujumpailah ketiga kawanku yang sedang menunggu aku di halaman sekolah. Ditanya sama orang itu Wak, aku sama kawanku, ada apa Cil? Wak itu jual burung hantu dan katanya mahal Aku bilang gitulah. Betul Cil? Iya, aku bilang. Nyari kita yuk, kita jual. Nah, pikiran teman-temanku itu Wak ya kan. Aku pun gini lah Wak, oke kapan? Kan? Besok aja Cil, cemana? Sore nanti kita pulang ngaji, gerak kita, kata si Dedi. Oke siap, katanya itu kan. Aku bilang gitulah ya kan. Nah, kembalilah kami ke rumah Wak masing-masing kan, dengan pikiran dan suatu planning atau
tentang rencana ya Wak ya, untuk mencari burung hantu putih Wak, biar bisa kujual. Itu maksudku Wak. Nah singkat cerita Wak, di keesokan harinya Wak, setelah kami pulang sekolah, kami pun mengaji. Pulang ngaji kami kumpul di rumahku Wak, seperti biasa. Kami pun berencana untuk mencari burung hantu yang warna putih. Berhubung Wak, namanya kita mencari burung hantu kan di malam hari Wak. Jadi kami sore itu berencana Wak, alat-alat apa aja yang harus dibawa. Kami pun membawa tas, tali, seperti senjata tajam, yaitu kebiasaan kami Wak ya. Ya parang-parang kecil gitu Wak, untuk mempersiapkan ya kan. Sama kami mencari getah dari nangka Wak. Nah, untuk istilahnya untuk mengkerat atau menjebaknya gitu, rencana kami nih Wak ya kan. Nah setelah itu kami pun makan malam bersama di rumahku Wak. Setelah makan bersama, kami pun permisi kepada Bu Rambe dan Pak Rambe. Kami dengan alasan tidak mencari burung hantu sebenarnya Wak. Kami alasan Wak, mau main-main nonton jaran kepang atau jarkep. Gitu Wak alasannya. Bang Bu Rambe dibilang lah, jangan malam-malam kalian pulang. Ya Wak, kami bilang gitu ya kan. Kami pun berangkat dengan seperti biasa dengan sepeda BMX kami. Kami pun mendayung menggoes mencari informasi ya kan Wak, di mana tempat burung hantu biasanya banyak berada. Gitulah Wak. Kami pun berkeliling Wak ke arah Kampung Pajak. Setelah sampai Kampung Pajak, kami berhenti di warung yang biasa banyak Wak nongkrong gitu kan. Ya kami tanya lah yang aku kenal Wak ya kan. Wak, biasa nyari burung hantu di mana Wak? Iya. Ngapain kalian malam-malam cari burung hantu? Mau kalian jual? Iya Wak, bilang kan. Sana ke dalam kalian, padang maninjau katanya. Tapi ngelewati blok 30 katanya gitu. Ya udahlah, kami dengan tanpa panjang kata ya, udah Wak kami pergi ya Wak. Jangan kalian, hati-hati kalian di sana. Katanya. Wak nggak apa-apa, kami pun berangkat. Kami menuju dari Kampung Pajak ke Padang Maninjau ini Wak, sejarak hampir 1,5 jam. Karena apa Wak? Perjalanan kami melewati perkampungan Padang Maninjau. Setelah itu kami melewati perkebunan kelapa sawit. Setelah blok ke-30, kami bingung Wak, arah mana sebelah mana lagi. Karena di depan kami sudah hutan Wak ternyata. Nah, aku bilanglah sama kawan-kawan aku Wak, weh mana nih? Udah terus aja Cil, mungkin ini tempatnya. Ya. Kami pun nggak bisa masuki dengan bersepeda Wak. Terpaksa sepeda kami taruhlah di rawa-rawa, kami sembunyikan biar tidak kelihatan orang kan gitu Wak. Sementara Wak, malam semakin larut Wak ya kan. Kami berjalan dengan menenteng parang untuk membabat semak-semak biar menjadi jalan untuk mencari burung hantu putih ini Wak. Nggak berapa lama Wak, kami sampai di paretan kecil. Bingung kami Wak ya kan, lu ada paret weh, mana nih? Nah, ini kan. Bingung kami Wak ya kan. Emang ya nggak seberapa besar Wak. Kalau bahasa apanya lompat bisa lah Wak. Cuma kami takut kalau paretnya di dalam gitu Wak. Jadi Dedi lah, kawanku Dedi lah bilang, yuk cari kayu dulu, cari kayu untuk Titi. Gitulah. Kami pun mencari kayu-kayu Wak ya kan. Kami tebasi kayu-kayu, kami sambung, kami kan jadi Titi. Ternyata Wak, yang kami masuk ini adalah hutan yang jarang orang masuk, termasuk dibilang hutan keramat. Tapi kami nggak peduli Wak. Karena apa? Kami harus dapat burung hantu ini. Itulah keinginan kami Wak. Aku dan ketiga teman pun menyeberang Wak kan, dengan membabat kembali pohon-pohon keladi, semak-semak ya kan Wak. Dengan seksama kami melihat kanan kiri, kok nggak ada weh, cuma segini nih. Baru si Judin berkata, itu weh tengok ada pohon-pohon itu sana. Mana? Kami pun membelok ke kanan sedikit Wak. Ternyata di sebelah kanan kami Wak, banyak pohon-pohon besar Wak. Nah, kami pun menuju ke pohon besar itu dengan sekalian membabat untuk membuat jalan Wak gitu kan, karena semak-semak. Karena apa Wak ya kan, udah sampai. Kami pun pas berhenti di bawah pohon besar.
Aku dan ketiga temanku pun menoleh ke atas, Wak. Wah, lumayan gede nih pohonnya, weh. Gitu kan. Iya, Cil. Tapi kayaknya serem nih, Cil. Dah diem kau, Din. Gitulah ya kan, Wak, ya kan. Nah, sedang kami istirahat berapa menit sejenak, Wak. Lalu si Ayar, Wak, berkata, "Weh, itu ada burung hantu, weh." Mana itu burung hantu? Ada burung hantu yang sedang bertengger di atas dahan pohon yang ranting gitu, Wak, kecil ya kan, Wak. Nah, itu, weh. Mana, weh? Kita lempar dulu apa mana? Gitu kan. Weh, diam. Kami pun cari kayu, Wak, ya kan. Nah, cari kayu. Yang namanya anak-anak cemana lah, Wak, ya kan. Kayu itu kami ikat pakai tali yang kami bawa nih, Wak. Ya kan. Dan kayu ini kami kasih getah tadi, Wak, yang kami bawa. Kami lempar lah, Wak, ya kan. Dap. Lari dia, Wak, nggak kena, terbang. Wih, terbang sana, weh. Ku apa lah, Wak, dulu, Wak. Ku tarik dulu tali, ku gulung. Kami pun mengejar burung hantu itu, Wak. Sampai nggak terasa kami memasuki hutan yang benar-benar hutan, pohon-pohon besar, Wak. Kami tetap mengejar sampai ke arah mana burung hantu itu terbang. Namanya burung hantu putih, Wak, ya kan. Di kegelapan malam kami nampak, Wak. Sampai kami nggak terasa yang kami pijak ini udah rawa-rawa becek, Wak, ya. Kami kejar dengan semangat. Lumayan nih, weh, dapat duit kita kalau dapat. Burung hantu itu pun seperti mengejek kami, Wak. Terbangnya dengan, ya, namanya burung hantu sedep, Wak, ya kan. Terbang mengepak sayap mabuk, ya kan. Seakan mengejek kami, nggak bisa mengejar. Kami tetap mengejar, Wak, hingga, Wak, di suatu pohon terakhir di ujung, Wak, ya kan, dia hinggap kembali. Di atas pohon itu ada ranting putus, Wak, atau ranting yang udah tidak ada dahan-dahannya. Kami bilang, diam, berhenti, gitu kan. Ku bilang gitulah. Apa, Cil? Diam. Di sini kita jebak aja, ayo, gitulah kan. Kami berusaha untuk melempar kayu, ya kan, Wak, yang udah ada getahnya tadi. Nah, namanya kami belum pandai, pertama kali kami cari burung hantu nih, Wak. Pikirnya seperti itulah caranya, ya kan. Kulemparlah kembali, Wak. Dang. Kembali meleset, atau nggak kena, burung hantunya terbang, Wak. Tuh, buk. Kembali terbang seperti mengejek, terbang sambil menoleh. Oh, kurang ajar ini. Aku bilang gitulah, ya kan. Kami kembali mengejar, Wak. Burung hantu itu terbang ke arah belakang pohon tersebut. Nah, saat aku dan temanku mengejar, Wak, tiba-tiba tidak kami lihat lagi burung hantu itu, Wak. Hilang tak kemana. Kami pun, Wak, bingung melihat, menoleh ke atas, ke kanan, ke kiri, mencari burung hantu tadi, ya kan. Akhir berkata, Wak, gini, temanku, Wak, nanti dulu, istirahat dulu, capek aku. Udah, kami pun beristirahat, Wak, di antara 3 pohon besar ini, Wak. Nah, saat kami sedang beristirahat, ya, kok tiba-tiba hawanya beda gitu, Wak. Hawa yang pertama kami masuk ke hutan ini tadi terasa dingin, ini berubah seperti kayak panas gitu, Wak, ataupun bahasa apanya, gerah gitu cuacanya. Tidak seperti yang kami pertama masuk, Wak. Kami pun diam aja. Lalu angin bertiup secara perlahan, Wak, ya kan. Dan tiba-tiba banyak dahan-dahan berjatuhan. Tapi kami tidak berpikir dulu, Wak, entah kan ada apa, entah kenapa. Kami hanya istirahat dulu sebentar. Tapi kami rasakan suasana di tengah pohon tadi, Wak, sangatlah berbeda. Nah, sedang asik-asiknya kami beristirahat bercengkrama untuk merencanakan kembali mencari burung hantu putih tadi, Wak. Tiba-tiba, bukan aku aja, Wak, ya, ketiga temanku juga mendengar suara geraman yang sangat besar, seperti gitu, Wak. Suaranya, pertama kami gini, apa nih, weh? Suara apa? Aku bilang gitu lah, ya kan. Nanti musang, weh. Nggak gini musang, aku bilang gitu lah, Wak. Kembali dia bersuara. Lalu air berdiri.
ya kan, seperti biasa ya kan, Ayar sama Judin ini agak sedikit takut berani gitu Wak. Dibilangnya sama Ayar, wih nanti harimau. Ku bilang lah, kami pun berdiri semua, bukan, harimau nggak gini. Nah, setelah kami berdiam sejenak, ku bilang, coba diam dulu. Kami pun berdiam Wak sejenak. Kembali suara itu menggeram. Kami berempat Wak bingung Wak kan, bingung dan merasa suara apa gitu kan. Dan Judin pun Wak berkata lalu Wak, udah weh pulang aja kita yuk, nggak usah cari, pulang aja. Tanggung kali lah Din, ku bilang lah gitu Wak ya kan, masa kita di sini pulang, nanti entah apa nih Cel, aku udah apa nih, alah takut kali kau, udah diem aja, ku bilang gitu lah Wak. Enggak berapa lama Wak, tiba-tiba tiupan angin itu sangat berbeda Wak, dari balik pohon sebelah belakang kami Wak. Nah, suara angin yang tiba-tiba berbeda. Kami belum menyadari Wak, saat Dedi Wak menoleh ke belakang, dia pun menjerit Wak. Karena apa? Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sesosok makhluk yang sangat besar dan hitam Wak. Dia menjerit Wak, Gundurwo, weh Gundurwo weh, gitu. Gundurwo, sambil dia memeluk Judin Wak, saking takutnya melihat sesosok makhluk hitam besar di balik belakang pohon di belakang kami tadi nih Wak. Kami berempat pun kaget Wak, terkejut ya kan. Sempatlah kami mundur, lari weh lari, kata si Ayar, ya kan. Kemana kita lari? Kita lari ke depan ini, bukan ke belakang. Ku bilang lah, kalau kita lari ke belakang apa ke depan, nggak bisa pulang. Bilang gitu lah Wak. Cemana? Sementara kami nggak bisa lari ke depan, karena kalau di depan itu udah hutan belantara Wak, yang banyak binatang buas kan gitu. Kalau kami lari ke belakang, sementara sesosok makhluk hitam besar itu Wak, yaitu Gundurwo tadi, sedang berdiri tegak di belakang pohon tua tadi. Kami bingung Wak, mau pulang, lari ke depan atau ke belakang. Udah kami berkumpul atau berpeluk semua Wak, ya kan. Tapi kami melihat jelas Wak. Nah di sini Wak ya, yang aku herannya Wak ya, kenapa dia tidak pernah mau menatap wajahnya ke kami. Dia hanya memperlihatkan punggung, pundak, dan badan kakinya, dan kepalanya selalu tidak pernah menampakkan kami. Tapi Wak, jelas ini adalah Gundurwo. Dari baunya saja aku udah bisa Wak. Karena apa? Baunya ini Wak, dibilang khas dengan baunya Gundurwo. Aku pun kubilang, udah weh, pelan-pelan aja kita, pelan-pelan ke arah kanan, ku bilang, pelan-pelan. Habis itu ku bilang lari ya, bilang gitulah. Kami pun secara perlahan untuk menjauh dari Gundurwo ini tadi Wak. Nah, perlahan setelah agak sedikit Wak, kami masih berdiri di situ Wak. Kami bilang lah Wak, lari weh, larilah kami berempat Wak, lari sejadi-jadinya sampai namanya keladi pohon apa kami tabrak Wak, ya kan. Kami nggak tentu arah lagi. Sampai kami nggak bisa lagi menoleh apakah Gundurwo tadi masih mengejar kami atau sudah tidak ada. Setelah berapa itu Wak kami lari, ternyata Wak, aku dan Ayar yang di belakang, yang lari di belakang, sementara Judin dan Dedi lari duluan Wak. Seperti itu mana Wak, ditinggalnya kami, aku dan Ayar kesandung, tiba-tiba megang bajuku Wak. Kami pun terjatuh di paretan Wak. Dibilang paretan ya, agak dalam gitu Wak. Syukurnya ini Wak, tidak ada air di paretan tadi Wak. Syukurnya ini nggak ada air. Kami pun terjatuh Wak. Sementara Dedi dan Judin tidak mengetahuinya,
bahasanya aku dan Ayar terjatuh di paretan ini, Wak. Aku dan Ayar pun bingung ya kan. Ayar udah kesakitan kakinya. Aduh Cil, aduh diam. Ku pegang mana Yar. Kakiku Cil, kakiku ya kan. Aku menjerit ke atas lah. Woi, gitu manggil si Judin dan Dedi. Nah, kami kan udah terbiasa, Wak. Kalau di hutan kami tidak memanggil nama. Hanya sebuah panggilan aja, woi, gitu aja. Kalau bahasa Medan tuh kan woi itu panggilan gitu. Aku bawa balik terus menjerit memanggil Dedi dan Judin. Woi, tidak ada sautan. Ternyata Dedi dan Judin berlari sejajar-jajar untuk menuju ke tempat sepeda kami. Nah, setelah mereka sampai, mereka sadar. Dedi berkata gini sama Judin, "Den, mana kancil sama Ayar?" "Ya, tadi di belakang kau, nggak nampak gue." "Den, mana nih?" "Ya kita carilah," kata si Judin. Ayo. Mereka kembali mencari kami, Wak. Nah, mencari kami yang terjatuh. Aku pun terus memanggil, woi, gitu, panggil ya kan. Nggak berapa lama karena suaraku terus memanggil, Wak. Terdengarlah suara Dedi. Woi, ngasih kode. Ku bilang lah, aku di bawah, di paret ini, di baret. Ku dengar suara Dedi, Wak, jelas. Nah, ku pikir Dedi maksudnya udah dekat nih, Wak. Ternyata Dedi saat mendekat kami, dia melihat kembali sesosok Gundurwo tadi, Wak, di seberang paretan. Dia bingung, Wak, antara menolong kami atau lari menjauh dari Gundurwo tadi. Judin udah menjerit juga, "Gundurwo, Dad, Gundurwonya, Dad," gitu. "Diam kau," katanya. Aku dan Ayar kembali noleh ke atas, Wak. Ku bilang lah, "Woi, aku di bawah, cepat." Gitulah ku bilang lah, Wak, ya kan. Si Ayar udah merintih kesakitan, Wak. Kakinya sedikit sakit karena waktu jatuh dia kakinya tersentuh sebuah pohon, akar pohon yang besar gitu, Wak, ya kan. Ku panggil terus, woi. Dengan berat hati dan berani sedikit, Wak, ya, Judin dan Dedi mendekati kami, Wak. Lalu, cepatlah tolong kami. Ku bilang lah. Dedi dan Ayar bingung, "Apa nih, Cil? Mana talinya sama kau?" Baru seingat aku, Wak, aku yang bawa tali. Nah, baru ku ambil tali dari tas ini, ku lempar ke atas, Wak, ya kan. Ditangkapnya lah sama Dedi dan Judin, Wak, ya kan. Ku ikatkanlah badan si Ayar duluan, Wak, ya, supaya bisa dia naik dulu ke atas. Itulah maksud aku, Wak, ya kan. Ku bilang lah, tarik Dad. Nah, Dedi dan Judin menarik sambil melirik. Makhluk tadi masih di seberang paretan kami, Wak. Dengan rasa takut dan rasa untuk menolong kami, Wak, dia pun segera menarik si Ayar. Setelah selesai naik ke atas, baru cepat Cil, dia pun kembali melempar tali ke bawah untuk aku supaya naik ke atas. Setelah kami kembali Wak, berempat, ya kan. "Cemana, Ayar? Bisa kau lari nih? Bisa jalan?" "Entahlah nih, pelan-pelan lah dulu." Ku gulung tali. Dedi bilang sama Judin, "Udah, kau gendong aja, Din, Ayar." "Ya udahlah, gimana caranya?" kata si Judin lah. "Cil, tengok itu, Cil, tengok depan itu, Cil." Aku kembali ketika Dedi menyuruh aku melihat Gundurwo tadi masih tegak berdiri di depan kami seberang paret. Ternyata Gundurwo tadi telah mengikuti kami atau mengejar kami, Wak. Sehingga tanpa sadar Ayar itu sedikit ketakutan, jadi mau jatuh dan menarik bajuku dan jatuh ke paret lah kami berdua. Setelah itu ku bilang lah, tenang, mundur pelan-pelan, ku bilang lah. Kami pun berlahan mundur, Wak, ya, untuk menjauh dari paretan tadi yang seberangnya ada Gundurwo berdiri tegak, Wak. Sangat besar, sangat hitam, Wak. Dan aroma baunya itu, Wak, dibilang cemana, Wak, ya, bau enggak sedap, Wak. Bau perengus, bahasa apanya itu, Wak, cemana ya dibilangnya. Bau yang enggak enak lah pokoknya, Wak, jelas yang menyengat hidung kami.
jelas Wak. Lalu terdengar kami dia kembali menggeram. Gitu-gitu Wak. Ku bilang, wih, kayaknya dia marah nih wih kalau kita nyari burung hantu di sini. Ku bilang gitulah. Lalu Dedi Wak, yang namanya Dedi kan sebenarnya lebih pintar dari aku kok soal ngaji Wak. Jadi dibilang lah, wih, kita baca Anas saya surah Anas sama Al-Ikhlas. Nah, Dedi pun membaca surah Al-Ikhlas dan surah Anas sebanyak 7 kali dan kami pun mengikutinya Wak, sambil kami mundur teratur Wak ke belakang. Dia menggeram. Ku bilang ini jelas dia marah ini, nggak boleh kita masuk ke dalam sini. Cepat lari, ku bilang lari lah. Sementara Ahyar digendong oleh Judin Wak. Judin sambil menggendong Ahyar berlari kencang. Namanya Judin Wak kalau udah rasa ketakutan Wak, larinya lebih kencang dari kami Wak. Biasanya nggak larinya kencang gini Wak. Kami pun berlari berempat Wak ya kan. Berlari masuk, kami mau menuju ke tempat sepeda yang kami simpan di semak-semak. Nah, di sini yang kami herannya Wak, kami tidak menemukan sepeda kami yang kami sembunyikan di semak-semak. Kami merasa kok tempat kami lari ini bukan tempat yang kami masuk pertama Wak. Kami istirahat sejenak Wak, ya kan, untuk berpikir ini jalan lain nih Cil, kata si Dedi. Iya nih, bukan ini jalan kita tadi nih. Jalan kita tadi udah ada banyak pohon kita babati. Aku bilang gitulah. Saat kami sedang berpikir untuk mencari jalan pulang, jalan tempat sepeda kami, tiba-tiba kami kembali mendengar suara gundurwo tadi. Ya, aku bilang lah Wak, udah jelas ini weh, kita nggak bisa pulang ini kayaknya. Dia marah nih, ditutup jalannya ini. Kami pun terdiam Wak, ya kan. Sementara Judin, weh capek weh, taruh aja dulu Ahyar ke bawah. Baru kami bertiga pun memijat kaki si Ahyar yang sakit tadi Wak, sambil beristirahat. Bilang cemana weh, nggak bisa pulang kita ini. Kami pun bingung Wak, ya kan. Udah, kita pelan-pelan aja jalan keluar cari tempat kita masuk tadi. Saat kami sedang berpikir untuk kembali menuju jalan masuk tadi Wak, gundurwo tadi tetap mengeluarkan suara menggeram-geram tadi. Saya sekali Wak, pohon yang deket-deket kami itu Wak, rantingnya dijatuhkan ke arah kami. Kami pun mengelak Wak. Ternyata dia sudah marah besar dan memulai dengan cara fisik Wak ya, dengan benda-benda atau barang-barang di hutan ini tadi dijatuhkan ke arah kami. Sementara diangkatlah kembali si Ahyar, digendong sama Judin. Kami pun berlari mencari tempat kami masuk tadi atau tempat sepeda kami. Malam gak terasa Wak ya, ternyata malam begitu cepat berlalu sementara kami masih dikejar oleh gundurwo tadi. Saat kami mencari jalan keluar Wak, tanpa kami tahu Wak, ternyata saat kami ke hutan tadi nih Wak, Wak yang di warung tadi udah tahu nih Wak akan terjadi seperti ini. Jadi Wak yang di warung tadi bersama teman-temannya mencari kami Wak. Wak yang di Panigoran tadi, di Padang Maninjau, di warung pertama kami minta tahu itu Wak. Dia tahu akan terjadi yang kami alami ini. Wak tadi Wak berserta temannya mencari kami ke hutan ini, tempat kami mencari burung hantu dan dikejar oleh gundurwo. Kami sibuk mencari, tetap Wak, berlari mencari tempat keluar dari hutan ini. Dengan terus berlari, sayup-sayup kami mendengar suara Wak tadi yang mencari kami. Dengan biasa Wak, kalau di hutan tuh pasti ada kode, woi woi, sambil mukuli kentungan Wak. Dengan membawa senter, Wak dan temannya tadi terus mencari kami. Kami pun menyaut Wak, karena sudah kami dengar suara Wak tadi. Woi Wak, woi, gitulah. Baru saling sahutan. Kemudian mereka pun menemukan kami di tengah hutan yang jelas tidak pernah orang masuk. Yang jelas ini hutan yang keramat Wak. Kami pun dituntun oleh mereka Wak.
Ahyar digendong sama salah satu teman Wak tadi untuk keluar. Mereka bertanya, di mana sepeda kalian? Cepat, sana Wak. Kami pun bilang, aku bilanglah tempat posisinya. Nah, dicarinya lah, ketemulah sepeda kami. Nah, di pinggir jalan itu kami dituntun oleh mereka atau dikawal atau Wak, ditemani supaya keluar dari hutan dulu Wak. Setelah kami sampai keluar dari hutan tadi, ditolong atau dibantu oleh warga setempat Wak, yang Wak di warung tadi. Kami pun istirahat di persimpangan blok 30, yaitu di tengah kebun kelapa sawit. Nah, kami beristirahat semua Wak. Jadi kami pun diinterogasi Wak sama mereka. Kami habis-habisan dinasehati, ditanya-tanya Wak, ya kan. Dibilangnya, kenapa lah kalian nekat? Ini hutan gak pernah ada yang masuk. Syukur aku berpikir ya tadi ketika kalian nanya sama aku bilang sama kawan-kawan nih, ayo kita cari anak-anak ini hilang pula. Nah, kalian kalau nggak apa nih pasti hilang. Hutan tadi itu banyak hantunya, pasti kalian ketemu kan? Ku bilang lah, aku nunduk-nunduk, iya Wak, ada gundurwo. Nah, syukur kalian bisa keluar dari hutan ini. Akhirnya kami pun pulang Wak, ya kan Wak, dengan diantar oleh Wak ini. Pulanglah ke rumah aku Wak, ya kan. Sementara Dedi pun diantar sama Wak tadi ke rumah dengan keadaan kaki yang masih sakit. Pak Rambe dan Bu Rambe pun heran ketika kami diantar oleh orang-orang dari kampung Padang Maninjau. Bu Rambe pun bertanya sama Wak tadi, kan, kenapa bang anak-anak ini kok bisa pula sama abang nih? Abang orang mana? Kami orang Padang Maninjau Kak. Tadinya orang ini main-main mampir di warungku, nanya di mana cari burung hantu. Mereka masuk ke hutan yang nggak pernah, hutan belakang sana Kak. Sana Kak, di blok 30 belakang sana hutan. Nah, di sini Bu Rambi kaget karena apa Wak? Kami kan izinnya mau nonton jarkep Wak. Kok tiba-tiba bisa ke hutan? Disitulah Bu Rambi sangat heran. Bu Rambi pun bilang, kok kenapa Cil? Kok tahu tadi minta izin mau nonton jarkep, kok jadi ke hutan? Suka kali cari masalah. Itulah kata Bu Rambi. Ku bilang lah, aku mau cari burung hantu Wak, tapi nyari jangan tempat sana. Nah, setelah kami dinasehati, namanya anak kecil kan Wak ya, biasa sama orang tua dinasehati, dikasih arahan, kasih saran gitu kan. Jadi Wak yang nolong kami pun permisi pulang. Nah Wak, dari sumber tadi Wak tadi, hutan tadi adalah namanya hutan keramat Wak, yang nggak pernah bisa orang masuk. Karena apa? Dulu ceritanya ternyata ada orang pekerja sawit sedang coba mencari burung juga, tidak pulang-pulang Wak, hilang sampai berminggu-minggu. Setelah diketemukan telah menjadi mayat Wak. Di tempat hutan tadi itu banyak orang hilang di hutan tadi. Makanya ketika kami masuk ke hutan tadi, Wak tadi sudah sangat khawatir, makanya dia terus mencari kami dengan segera agar kami tidak hilang di hutan tadi Wak. Sementara keadaan Ayar Wak sama orang tuanya dipanggillah tukang kusuk. Ternyata Ayar tidak sakit parah, hanya sedikit memar karena terbentur kakinya oleh akar pohon di bawah paretan tadi. Dan beberapa hari sudah sembuh dan bisa bermain lagi bersama kami Wak. Tapi gitulah Wak ya, setiap orang tua kami terus melarang kami untuk bermain jauh-jauh, bermain ke hutan, mencari yang aneh-aneh. Itulah orang tua kami Wak. Tapi Wak, dasarnya kami anak-anak, kami tidak pernah jerah dengan apa yang terjadi. Kami terus mencari dan menjelajah tempat-tempat yang biasa untuk kami mencari sesuatu.
Meskipun tempat itu hutan terlarang, meskipun tempat itu hutan yang belum terjamah, meskipun hutan itu belum pernah kami masuki. Bahkan kami hanya mendengar dari omong-omongan warga setempat. Akhirnya Wak, aku dan ketiga temanku gagal untuk mencari burung hantu putih. Nah, di sini kami dinasihati sama orang tua depan sekolah, Wak. Kalau kalian mau cari burung hantu, jangan di malam hari. Ya, carinya di siang hari ketika burung hantu itu tidur. Itulah Wak sarannya. Makanya kami jadi mengerti. Kami udah salah jalan, salah langkah, salah rencana. Kalau kita menangkap burung hantu jangan di malam hari, karena burung hantu adalah burung malam. Jadi dia keluarnya di malam hari untuk mencari makan yang lain-lainnya, dan di siang hari dia tidur. Nah, di siang harilah kita harus mencari burung hantu. Tapi Wak, menurut dari cerita warga Padang Maninjau, kalau kita mencari burung hantu, jangan di tempat itu. Karena burung hantu itu bukan burung hantu sembarangan dan bukan burung hantu yang bisa ditangkap. Dari cerita dan mitosnya, Wak, burung hantu itu adalah jelmaan dari Gundurwo tadi, Wak. Jadi kalau kita mencari burung hantu di wilayah tadi, Wak, di hutan tadi, pasti tidak dapat kita tangkap. Bahkan kita malah dikejar-kejar oleh Gundurwo tadi. Ternyata burung hantu tadi adalah jelmaan dari Gundurwo yang bisa menyesatkan dan bisa menghilangkan orang-orang yang sedang mencari burung hantu di malam hari, bahkan tak bisa pulang atau keluar dari hutan itu. Sudah ada banyak korban ternyata, Wak. Ada yang meninggal, ada yang ditemukan dalam keadaan busuk, ada yang ditemukan dalam keadaan oleng. Maksudnya oleng ini udah kejiwaannya terganggu. Nah, Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Sebuah penjelajah atau sebuah cerita saat kami menjelajahi hutan-hutan yang belum pernah atau yang hutan-hutan dilarang, hutan keramat kami masuki, Wak. Dan Wak, petualangan kami tidak sampai di sini saja. Akan ada lagi petualangan horor kembali yang akan aku ceritakan kembali di cerita selanjutnya. Sampai ketemu, Wak, di cerita horror story, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya. Masih bersama aku, M360 Channel. Aku akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadi hiburan bagi Wawak semua. Terima kasih.